أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Ayat 3 surat Yunus. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu Allah, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Summa, kemudian, istawa, dia bersemayam, ala arsy, di atas arash. Yudabbiru, dia mengatur al-amro, segala urusan. Ma min syafi'in, tidak seorang pemberi syafaat, illa, kecuali, min ba'di, dari sesudah, idnihi, izinnya. Zalikumullah, demikian itu Allah, Rabbukum, Tuhanmu, fa'buduhu, maka sembahlah dia. Afala
tadzakkarun, maka apakah tidak kamu mengambil pelajaran? Nah, ini arti perkata dari ayat 3 surat Yunus tuh, gitu. Sesungguhnya ini Tuhan kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Di urusan-urusan itu diatur dari arasy. Tempatnya ya, nanti anak arasy itu. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Nah, ini. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kalian. Maka sembahlah Dia. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, itu arti secara keseluruhan. Kita bersyukur kepada Allah masih bisa hadir di pengajian ini. Diawali dengan sholat-sholat sunat, sholat fardu, kemudian taklim. Ini merupakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat di dunia ini, dan bermanfaat nanti di akhirat yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Baik sakit lahir maupun batin, yang sedang banyak keperluan. Yang namanya manusia tidak pernah luput dari keperluan. Mudah-mudahan keperluan yang kita inginkan dan keluarga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa digugurkan, kemudian kemauan dilancarkan dan umur dipanjangkan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bila dipanggil diwafatkan wafat dalam husnul khotimah. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam seluruhnya. Tuh. Tidak ada bagian-bagian, tapi seluruhnya ini. Seluruh alam jagat raya. Nah, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, ini. Menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan ayam dalam ayat ini sama dengan hari-hari kita sekarang, gitu. Ayam, hari-hari kita sekarang. Sedangkan menurut pendapat lainnya, setiap hari ini sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian, seperti yang akan diterangkan kemudian. Nah, ini. Jadi kalau tadi menurut makna ayam itu seperti itu, ayam ya. Sedangkan menurut pendapat lainnya, setiap hari sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Seperti yang akan diungkap. Istawa alal arsy. Kemudian Dia, Allah bersemayam. Bersemayam, berkuasa maksudnya, di atas arasy. Arasy ialah makhluk yang paling besar dan merupakan atap dari semua makhluk. Oh, gitu. Kan dari dulu sudah mendengar kata arasy. Di arasy itu makhluk yang paling besar dan merupakan atap dari semua makhluk. Oh, gitu. Ibnu Abu Hatim di sini mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abu Khalid yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Sa'ad At-Ta'i ya, At-Ta'i berkata arasy adalah yakut berwarna merah. Apa yakut? Yakut juga bingung apa ya gitu. Kalau di Google pasti ada yakut itu ya.
Yakut teh anu gitu. Arash adalah yakut berwarna merah. Kalau tadi kan dikatakan di awal arash itu adalah makhluk yang paling besar. Nah, pendapat yang kedua, arash adalah yakut berwarna merah. Wahab ibnu Mudabbih mengatakan bahwa Allah menciptakan arash dari nurnya. Tapi pendapat ini gorib gitu. Firman Allah, yudabbirul amro. Apa yudabbirul amro? Untuk mengatur segala urusan. Artinya mengatur semua makhluk. Di makhluk diatur oleh Allah gitu. Kapan dia hidup, sampai kapan dia hidup, setelah hidup bagaimana. Nah, ini diatur. Hari ini Allah mengatur seluruh makhluknya yang ada di alam jagat raya ini. La ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Nah, tidak ada tersembunyi tuh darinya seberat zarrah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dulu pernah mendengar penjelasan tentang zarrah. Zarrah itu apa? Ya, benda yang paling kecil yang tidak bisa dibagi dua. Nah, kebaikan sebesar itu ada perhitungannya. Kejelekan sebesar itu ada akibatnya. Jadi memang kita ini hidup selalu ingin lebih baik ya amal hari ini gitu, dengan segala macam upayanya. Makanya selalu terus berdoa supaya amal baik hari ini baik menurut Allah. Doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dia selalu minta kepada Allah supaya Allah menolong kita jadi orang yang selalu berzikir tuh. Berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi zikir teh kapan? Ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ya terus zikir. Di mana saja kita duduk zikir. Di mana saja kita berdiri berzikir. Dan di mana saja kita berbaring berzikir. Tuh, jadi zikir itu jadi full time. Nah, jadi waktunya semuanya gitu. Dan bila berbicara waktu, kita mengenal ada waktu yang lalu, terus waktu yang sekarang dan akan datang. Yang paling bagus yang mana? Yang sedang duduk-duduk ini yang sekarang. Oh, yang sedang berzikir. Makanya ketika berzikir ngaji itu jangan overlap. Overlap bagaimana? Ada yang sedang ngaji terus ngaji lagi gitu ya. Kan kita sedang ngaji nih, ada yang ngaji lagi, ada yang wirid. Ini overlap, satu-satu aja. Kalau jadi jangan nabrak ya gitu. Saya lihat suka ada ibu-ibu atau bapak-bapak kita sedang menjelaskan ayat, dia sibuk membaca ayat lain. Nah, ini overlap ini. Tidak satu-satu. Sedangkan kita sedang menyimak. Jangan punya kegiatan kecuali taklim. Di sono, di sana, di sini gak ada insya Allah ya. Nah itu semuanya zikir. Zikir kepada Allah, apalagi ngobrol. Ada yang suka ngobrol Noel, tong di waro. Keur ngaji Noel. Tanya nanyakeun peuyeum mungkul misalnya tong di waro antepkeun heula kayak geus ngaji. Gitu. Kenapa? Karena kita sedang menunggu, sedang diberi rahmat, diguyur dengan rahmat, sedang dimintakan ampunan kepada Allah melalui malaikat yang sama-sama hadir dalam kajian ini. Nah itu jadi berzikir terus ya. Jadi zikir ini sangat dipentingkan. La ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak ada tersembunyi darinya seberat zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tiada sesuatu pun yang menyibukkan Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyibukkan Allah gitu. Segala macam masalah tidak akan membuatnya keliru. Nah, walaupun dikatakan tadi sibuk gitu ya,
Dia tidak pernah bosan dengan banyaknya orang-orang yang meminta, dengan mendesak tuh. Serta perhatiannya kepada yang besar, tidak melupakannya untuk memperhatikan yang kecil yang terdapat di gunung-gunung, lautan-lautan dan kota-kota serta padang-padang Sahara seperti yang disebutkan oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Jadi semuanya gitu. Binatang melata. Ini sebutkan di sini yang melata. Apa melata itu? Nah, gitu yang merayap ya. Ada orang melata, nah berjalan ya. Pokoknya semua makhluk dijamin oleh Allah. Kita tinggal apa? Kita tinggal apa? Tinggal ikhtiar. Pagi-pagi muka-muka pintu dagangan, muka-muka pintu jualan, itu ikhtiar sambil berzikir, berdoa kepada Allah. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Artinya yang mungkin yang dianggap tidak terperhitungkan manusia gitu. Itu Allah yang mengaturnya, yang di dalam bumi, yang di atas bumi gitu ya. Semua diatur Allah hingga akhir hayat. Hingga sampai meninggal dunia. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la ya'bisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun, nah ini, tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula tuh. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi tidak sehelai daun pun, semua daun yang gugur Allah mengetahuinya. Melainkan dia mengetahui pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun tuh ya di kegelapan malam, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita mendengarkan yang rada-rada yang ya aneh-aneh, apa ucapannya? Ya subhanallah. Masya Allah, Masya Allah gitu ya. Gini kita nih betul-betul menyambutnya itu. Kemudian Ad-Darawardi telah meriwayatkan dari Sa'id ibnu Ishaq ibnu Ka'ab ibnu Ujrah yang mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman Allah, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ar, sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, hingga akhir ayat. Maka mereka bersua dengan iringan yang besar. Yang mereka lihat tiada lain kecuali dari kalangan orang-orang Arab Badui. Lalu mereka berkata kepada iringan tersebut, siapakah kalian ini? Iringan itu menjawab, kami dari bangsa jin. Kami diusir dari Madinah oleh ayat ini. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Di Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ar. Kemudian ayat lain, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Nah ini. Apa artinya? Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Siapa yang diberikan izin?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengajian yang lalu itu kan Nabi Muhammad itu ya diminta oleh umatnya, bahkan sebelum Nabi Muhammad umatnya cari-cari nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim. Wah, barorohnya paatan. Tuh kayak itu Nabi Musa, tuduh deh ke Nabi Isa, terus sampai ujungnya ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah, silahkan berikan syafaat kepada mereka. Sampai beberapa kali itu diangkat dari neraka pada pengajian yang lalu. Berapa kali? 4 kali. Tapi ada di situ yang tidak diangkat. Di antaranya siapa? Yang tidak mengindahkan Quran. Makanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi saya membaca Quran teh gitu. Masuk grup teh alus gitu ya. Ningali batur geus dicarek deui ari urang encan teh, Masya Allah. Kan jadi semangat. Bukan jadi turun semangat. Tuh, gitu. Dalam rangka ini mendapatkan syafaat nanti, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga mendapatkan syafaat. Jadi lain amin wungkul, ajak keluarga ngaji. Nah, gitu ya insya Allah. Teteh udah ngeraji belum? Tuh hari ini sudah berapa ayat sih yang dibaca? Suka begitu taranya orang kita hari orang tengelingan. Teteh hari ini sudah 1 juz belum? Ayo kalau sudah 1 juz nanti ada hadiah. Boleh nggak apa-apa untuk memberikan semangat. Sampai anak teh bosan mendengar orang tuanya nitah ngaji. Kayak geus kolot tah baru ingat baheula teh sok dibawelan ku indung nitah ngaji mun baheula teu bawel indung duka kumaha jadina ieu. Nah, itu teh hikmah, Pak. Ayat ini ya semakna dengan firman-Nya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan seizinnya darinya. Dan memang itulah yang sudah digambarkan dalam ayat. Wa kam mim malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan Allah memberikan atau memperoleh syafaat itu. Mungkin ada orang yang menawar-nawarkan syafaat tapi tidak ada izin dari Allah, gak akan bisa. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Zat yang demikian itulah Allah tuh, Tuhan kalian. Maka sembahlah Dia. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, ini kalimatnya begitu dalam ujungnya. Maksudnya esakanlah Dia dengan hanya menyembahnya semata, tiada sekutu baginya. Makanya kita kalau sholat suka mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu. Kalau pakai kata hanya, tidak kepada yang lain. Tuh. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, tidak kepada selainnya. Nah, maka kalimatnya iyyaka na'budu. Sedang mengucapkan iyyaka na'budu teh tasydidna teh sing jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada tasydidnya itu mah. Dulu kalau diajar ngaji ku kolot eta tasydidnya kudu jelas. Iya, inna, gitu ya. Mengapa? Karena punya penekanan. Kalau orang baca Quran tasydidnya enggak jelas, itu kedengaran jelas. Ya kana budu wa ya kana stain, enggak ada tasydidnya gitu. Jadi harus tegas. Iyyaka
na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu kami mengabdi beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kesananya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tolonglah, tunjukilah, masya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, sukses dalam itu, sukses dalam ini, itu jalan yang lurus, jalan yang berkeselamatan. Maka ada yang mengatakan doa yang paling utama dibaca itu doa yang dalam sholat, salah satunya Al-Fatihah. Kemudian maksudnya esakanlah dia dengan hanya menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Afala tadzakkarun, maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Hei orang-orang musyrik tuh, dalam urusan kalian ya, karena kalian telah menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, padahal kalian mengetahui bahwa dialah yang Maha Esa, yang menciptakan makhluk, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar la yaqulunallah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah, walaupun dia menyembah kepada selain Allah, tapi ditanya pala badinya mah ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arasy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kalian tidak bertakwa? Nah, itu ayat yang kita gali, yang kita kaji. Ayat berapa tadi? Ayat 3 surat naon? Surat Yunus, surat kasabara? Gitulah. Pokoknya namanya gitu gitu ya. Nah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah bisa mentuntaskan satu ayat digali sedalam mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat.